Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Menuntut ilmu itu merupakan fardu, saudara, atas setiap muslim. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu yang dengannya dia bisa kenal Allah, yang dengan ilmu tersebut dia bisa kenal Rasul, yang dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram sebagai pedoman hidupnya. Wajib. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, mengutip satu riwayat di mana pernah dinyatakan bahwa al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Saudara, artinya apa? Ilmu itu adalah imamnya, sedangkan amal perbuatan itu adalah makmumnya. Kalau kita punya ilmu, insya Allah amal itu akan dituntun oleh ilmu bagaimana dia harus berbuat, saudara. Sementara kalau beramal tanpa ilmu, hati-hati, saudara. Bukan hanya saudara itu bisa menimbulkan dosa bagi kita semua, bisa menyebabkan amalannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tapi juga itu bisa menyebarkan aneka ragam bid'ah di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua nih, menyambung apa yang disampaikan oleh Habib Thaha Segaf tadi, saudara. Siap untuk menuntut ilmu? Siap untuk menuntut ilmu? Takbir. Sebetulnya saudara, kita hadir di sini pun menuntut ilmu. Dari tadi, dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para guru, riwayat maulid yang kita baca, saudara, isinya ilmu. Ilmu tentang kelahiran Nabi, ilmu tentang bagaimana perjuangan Nabi, ilmu tentang bagaimana suka dukanya Nabi berjuang menyebarkan Islam, ilmu tentang mukjizat Nabi, ilmu tentang aneka ragam sifat-sifat mulia Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu kita nggak bakal kenal siapa itu kita punya Nabi, ya. Nah, maka itu yuk mari sama-sama dalam ceramah yang singkat tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Thaha itu, yuk mari semangatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, saudara, Allah nyatakan kedudukan orang yang berilmu nggak sembarangan. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nggak main-main, saudara. Allah yang menyatakan, Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu, saudara. Dan orang-orang yang punya ilmu bahkan ditinggikan beberapa derajat. Subhanallah. Jadi dengan ayat ini Allah memuliakan para ulama. Kalau Allah saja yang maha mulia memuliakan para ulama, maka kita umat Nabi, saudara, yang banyak kekurangan, yang jauh dari kemuliaan, wajib untuk memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita tinggikan derajat mereka-mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Siapa sih itu ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, saudara? Di ayat lain Allah menyatakan, innama yakhshallahu min ibadihil, innama yakhshallah, sesungguhnya golongan yang betul-betul takut kepada Allah min ibadih, saudara, dari hamba-hambanya ini adalah golongan al-ulama. Jadi ulama yang takut kepada Allah itu yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ulama yang ikhlas, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama yang betul-betul mencari ridha Allah. Hati-hati Pak, Bu, ya, Bu. Ulama itu ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, saudara. Tapi untuk ulama yang khair, ulama akhirat, ulama yang baik, jangan coba-coba kita kurang ajar kepada mereka, saudara. Hormati mereka
sebagaimana Allah menghargai mereka. Tinggikan kedudukan mereka sebagaimana Allah meninggikan kedudukan mereka. Muliakan mereka sebagaimana Allah muliakan mereka. Dan kedudukan ulama, Nabi menginformasikan kepada kita nggak sembarangan, saudara. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang beriman bertakwa kepada Allah, ulama yang istiqamah, mereka adalah pewaris dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama itu apa yang dikatakan oleh Habib Toha tadi, hormati ulama kita, jaga ulama kita, mumpung di sekitar kita masih banyak ulama. Hati-hati kalau nanti ulama kita sudah pergi, saudara, seperti Sohibul Hur Kiai Haji Muhammad Abid, dulu semasa hidupnya ilmunya banyak, akhlaknya bagus, saudara, banyak baca kitab, mengajar. Nah, begitu beliau meninggal, apa seluruh ilmunya sudah diberi kepada kita? Belum, saudara. Masih banyak ilmu yang belum beliau ajarkan, yang belum beliau sampaikan, yang belum sampai kepada kita. Begitu beliau meninggal, dibawa oleh beliau ke alam arwah, saudara. Rugi kita. Makanya Allah ingatkan, saudara, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minan nas. Allah enggak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Jadi kalau Allah mencabut ilmu dari kita, apakah itu ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu agama, saudara? Nah, bagaimana cara Allah mencabut? Allah enggak cabut begitu saja, saudara. Kalau Allah mencabut begitu saja bisa. Kalau Allah mencabut begitu saja, maha kuasa Allah. Tapi Allah lebih suka ada sabab-sababnya, saudara. Sunnatullah. Jadi kata Nabi, bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Maka Nabi mengatakan, saudara, bahwa Allah mencabut ilmu biqabdil ulama. Jadi Allah itu yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan mencabut para ulamanya. Maksudnya mencabut, mewafatkannya, mematikannya, memanggilnya ke sisinya. Makanya setiap satu ulama, saudara, meninggal, saudara, geger itu, saudara, di alam malaikat. Geger, saudara, bumi langit geger, saudara. Kenapa? Karena kalau satu ulama meninggal, berapa banyak ilmu yang dibawa pergi olehnya. Nah, maka itu yuk, sebelum saudara para ulama kita kembali kepada Allah, mumpung banyak kiai kita, ustadz kita, ulama kita, guru kita, yuk kita deketi mereka, tabarukan kepada mereka, khidmah melayani mereka, dan ambil ilmunya sebelum ilmu itu dibawa pergi oleh mereka. Insya, saya mau tanya sekali lagi, siap nuntut ilmu, siap dekat dengan ulama, siap dekat dengan kiai, siap hadir di majelis-majelis taklim mereka? Takbir. Alhamdulillah. Jadi kasih semangat untuk diri kita, saudara. Yuk bagaimana supaya kita dapat ilmu yang manfaat, insya Allah. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, saudara, Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad pernah mengatakan, saudara, ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4 macam. Orang itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika alimun fattabi'u. Kata Imam Khalil bin Ahmad, kalau ada orang yang model begitu tuh, dia tahu dan tahu kalau dirinya tahu, fadzalika alim. Itu yang disebut orang alim. Itu yang disebut ulama. Apa kewajiban kita? Fattabi'u, ikuti dia. Udah jangan ragu, ikuti aja. Ikuti ilmunya, ikuti petunjuknya, ikuti ajarannya, ikuti fatwanya. Selamat dunia akhirat, insya Allah. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, yang dia tahu kalau dirinya tahu, saudara. Contoh, seorang ulama, saudara, dia tahu, dia punya ilmu, saudara, dan diamalkan itu ilmunya, saudara. Itu namanya beliau tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara. Artinya tahu diri.
Kalau bahasanya Habib Toha Sekaf tadi, ada orang tahu diri, ada orang nggak tahu diri. Nah, ini tahu diri nih. Dia punya ilmu, dia amalkan. Dia punya ilmu, dia ajarkan. Dia punya ilmu, dia sebarkan. Nah, itulah yang disebut orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dan orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu tapi dia nggak sadar kalau dirinya tahu, saudara. Seperti siapa? Seperti orang yang punya ilmu. Dia ngerti, ilmunya luas, tapi dia nggak amalin, saudara. Dia nggak ajarin ke orang, dia nggak sebarluaskan. Dia punya ucapan dengan perbuatannya bertolak belakang, saudara. Dia tahu, saudara, tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Nah, ini yang kalau tadi bahasanya Habib Toha apa nih? Orang yang nggak tahu diri, saudara. Mestinya kalau tahu dirinya alim, dirinya pintar, dirinya ahli soal agama, ya amalkan dong. Nah, orang semacam ini, kata Imam Khalil Ibn Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya tadi, saudara, fadzalika naimun fa'aikizuhu. Kalau anda ketemu orang begitu, ketahuilah fadzalika naim, itu orang yang tidur, maksudnya lalai, nggak tahu diri. Apa kewajiban kita? Jangan diikutin. Kewajibannya apa? Fa'aikizuhu, bangunin dia dari tidurnya. Kira jelas gak? Jadi ada orang punya ilmu, saudara, tapi nggak ngamalin. Ingetin, malu dong. Ente ke pesantren 20 tahun, sekolah di luar negeri, bahasa Arab pintar, Quran hafal, hadis luar biasa. Kok begini amal ente? Kok begini perbuatan ente? Malu dong kepada Allah. Itu tugas kita, saudara. Bukan diikutin, jangan. Walaupun dia pintar, walaupun ilmunya segudang, saudara, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, lain ucapan, lain perbuatan, dia lagi lalai, dia lagi tidur, bangunin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Semuanya jelas. Lanjut. Yang dua nanti aja deh. Kan tadi ada 4, Bu, ya. 2 udah kan, Bu? Yang 2 lagi utang. Lanjut apa utang? Lanjutnya bulan depan deh, biar panitia bikin lagi acara, Bu. Bu, biar panitia bikin lagi, makan keburi lagi, Bu. Lanjut, betul? Oh, kalau begitu ente nggak mengundang anda lagi, ente. Lanjut ya, sudah berapa barusan? Sekarang yang ketiga. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan ketiga, orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa. Wa yadri, tapi dia tahu. Annahu la yadri, kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak punya ilmu, tapi tahu diri. Dia nggak ngerti apa-apa soal agama, tapi tahu diri. Nggak punya ilmu, ya dia belajar. Nggak punya ilmu, ya dia deketin ulama. Nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, ada masalah, ya tanya kepada kiai. Itu namanya orang yang nggak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Bagus nggak? Bagus nggak? Masih bagus. Di sini dikatakan fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Orang yang semacam ini bukan orang bodoh, bukan. Orang semacam ini mustarsyid, orang yang lagi nyari petunjuk, saudara. Orang yang lagi nyari arah, saudara. Kewajiban kita fa'arsyidu, tunjukkan dia ke jalan yang benar. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita nggak masuk golongan 1 tuh tadi, ya paling nggak golongan 3 lah, jangan yang kedua. Kalau kita nggak masuk orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, setidak-tidaknya kita jadi orang yang nggak tahu tapi tahu diri. Kira-kira jelas gak? Nah, yang 2 jangan lah, walaupun ilmunya banyak, tapi kalau nggak tahu diri buat apa? Yang keempat lebih gawat.
Alhamdulillah sudah menonton ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.